Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Bayu Seno Haji Solihin. Di video kali ini aku akan podcast dengan seseorang yang akan membahas kontroversi Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19. Nah, langsung saja kita panggil rekan saya ya. Nah, rekan saya sudah datang. Langsung saya perkenalkan diri kamu. Siap. Perkenalkan, nama saya Austin Septri Maharani dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, bagaimana nih kabar Austin? Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat. Bagaimana kabar saudara Bayu? Alhamdulillah, kabar aku juga baik-baik. Nah, untuk teman-teman yang menonton video kali ini, yang dimanapun nontonnya, kapanpun, semoga sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja ya, kita akan sedikit membahas tentang apa sih kontroversi yang muncul dari dampak Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin sore. Namun sebelumnya undang-undang ini menuai polemik dari berbagai pihak. Dalam UU Cipta Kerja terdapat beberapa poin yang dinilai sangat kontroversial dan merugikan para pekerja. Mari kita lihat bersama poin-poin utama yang dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Yang pertama adalah waktu istirahat dan juga cuti. Ini terkait dalam pasal 79 ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa istirahat mingguan pekerja ini menjadi 1 hari dalam waktu 6 hari kerja begitu. Nah, ini artinya aturan 5 hari kerja ini dihapus dalam undang-undang ini, dan hak cuti juga berpotensi hilang seperti cuti haid dan juga melahirkan bagi perempuan karena hak upah pekerja atas cuti hilang. Dan selanjutnya ini adalah upah. Ini adalah salah satu yang krusial begitu, diatur dalam pasal 88B. Pasal ini mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu alias per jam begitu. Dan berdasarkan pasal ini pengupahan diterapkan berdasarkan satuan waktu dan juga satuan hasil. Karena itu tidak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberlakukan penghitungan upah per jam. Dan selain itu dalam pasal 88C ini disebutkan menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Nah, dalam hal ini kaitan upah minimum yang dimaksud adalah upah minimum provinsi. Pada poin ini banyak juga kekhawatiran terkait pemerintah tengah berupaya menghilangkan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK melalui peraturan ini. Dan selain upah, hal lain yang menjadi kontroversi adalah jam kerja yang dinilai eksploitatif. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal sebelumnya ini disebutkan mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja, yakni 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Nah, sementara pada UU Cipta Kerja pasal 77 ini disebutkan waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu. Nah, selanjutnya poin yang menarik diperhatikan juga adalah mengenai penghapusan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau biasa dikenal dengan istilah pekerja kontrak. Dengan dihapuskannya pasal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak ada batasan aturan sampai kapan seseorang pekerja ini bisa dikontrak, dan akibatnya bisa saja pekerja kontrak tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Menurut Austin sendiri, apa sih itu Omnibus Law? Menurut pribadi gitu ya, atau yang saya sudah baca-baca di web, jadi Omnibus Law itu adalah serangkaian undang-undang yang bertujuan untuk merombak sektor ketenaga kerjaan dan investasi yang ada di Indonesia. Omnibus Law juga resmi dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diresmikan pada tahun 2020, tepatnya pada saat pandemi COVID-19. Mungkin seperti itu ya. Selain itu juga tujuan diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini yaitu untuk membangun ekonomi di Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi yang ada di negara ini. Mungkin seperti itu ya. Nah, itu kan menurut Austin sendiri ya. Iya. Nah, kalau Austin mungkin tahu ya dari ahli atau dari manapun atau dari web, itu apa sih? Setelah saya baca-baca sedikit gitu ya, ada menurut Audrey
O'Brien tahun 2009. Jadi Omnibus Law itu suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Seperti itu. Mengutip dari Dikti Kemendikbud juga, dengan teknik Omnibus Law ini sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu undang-undang cipta kerja yang mengatur multisektor gitu. Jadi Omnibus Law yaitu membuat satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang ya, seperti itu. Menurut Bayu sendiri, apa sih Omnibus Law itu? Jadi menurut aku sendiri, Omnibus Law Cipta Kerja artinya undang-undang baru yang menggabungkan antara regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenaga kerjaan, menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Oh, seperti itu ya, baik. Jadi teman-teman, penerapan Omnibus Law ini tidak bisa hanya semata-mata untuk mendukung ekonomi dan memudahkan investasi saja. Namun perlu juga memperhatikan dan menjaga keseimbangan dengan sektor lain seperti korupsi dan hak asasi manusia. Karena dua sektor ini adalah sektor yang paling rentan bersinggungan dengan aspek ekonomi dan investasi. Seperti itu. Nah, tapi di balik tujuan Omnibus Law yang mungkin bagus ya, banyak kontroversi yang muncul. Nah, menurut kamu kontroversi apa sih yang muncul di kalangan buruh atau pekerja gitu? Karena buruh atau pekerja itu banyak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini di tengah pandemi COVID-19. Mungkin yang saya ketahui gitu ya, kenapa sih Omnibus Law ini menimbulkan gitu beberapa kontroversi di kalangan buruh gitu ya khususnya. Yang pertama, mengurangi perlindungan bagi pekerja. Yang kedua, berpotensi menurunkan atau mengurangi upah. Selanjutnya yaitu hilangnya pesangon. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini merugikan gitu bagi buruh sendiri. Karena sistem upah itu berpotensi merugikan atau buruh mendapatkan upah yang sedikit atau tidak sesuai dengan biasanya gitu. Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum pada upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu. Nah, kalau menurut Bayu sendiri, kenapa sih Omnibus Law ini banyak sekali kontroversi khususnya di kalangan buruh gitu? Baik, menurut saya ada banyak kekhawatiran tentang pengurangan jaminan sosial. Omnibus Law mengubah beberapa ketentuan terkait jaminan sosial, termasuk pembatasan akses terhadap jaminan kesehatan bagi pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja tertentu. Ini menimbulkan keprihatinan akan pengurangan perlindungan sosial bagi buruh, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang seharusnya di tengah pandemi COVID-19 ini kesehatan diutamakan. Iya benar, harusnya kan dalam situasi COVID-19 gitu kan, kesehatan itu nomor satu. Tapi bagi pekerja sendiri, karena jaminan sosialnya dibatasi gitu ya, atau dikurangi, sehingga para pekerja ini menganggap bahwa kurang merasa aman atau kurang terlindungi gitu, baik secara finansial maupun yang lainnya. Kekhawatiran ini mungkin akan terjadi di kalangan pekerja atau buruh karena penurunan jaminan sosial itu merupakan atau menjadi fokus perdebatan dalam konteks Omnibus Law ini di kalangan buruh gitu. Benar, selain itu juga ada kekhawatiran serius terkait potensi peningkatan jumlah pemutusan hubungan
kerja atau PHK. Pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka, dan dengan ketentuan PHK yang lebih longgar, beberapa pihak khawatir bahwa Omnibus Law dapat memperburuk situasi ini. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan bagi pekerja dalam mencari pekerjaan baru, meningkatkan tingkat pengangguran, dan berdampak pada kesejahteraan mereka. Mungkin sedikit menambahkan ya, selain itu juga kan Omnibus Law ini muncul gitu ya, sistem kontrak dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu kerja, khususnya kerja di pabrik gitu. Jadi sistem kontrak ini ada batasan waktu gitu, jadi maksimal kerjanya hanya 3 tahun saja. Kan biasanya gitu ada pekerja tetap, tapi sekarang diresmikannya Omnibus Law ini waktu untuk pekerja itu dibatasi maksimal 3 tahun. Itu yang ya saya ketahui. Nah, banyaknya kontroversi yang muncul saat ini, apakah cocok Omnibus Law ini diterapkan di negara kita, yaitu Indonesia? Saya mungkin mengutip ya, bukan mungkin sih, saya mengutip dari website Kemenhumkam. Omnibus Law ini sangat cocok atau bisa diterapkan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan undang-undang dan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya sendiri gitu. Selain itu juga, proses pengambilan keputusan terkait Omnibus Law ini menjadi sumber kontroversi. Nah, beberapa pihak juga ada yang mengkritik kelambanan atau kurangnya transparansi dalam proses legislasi. Mereka berpendapat bahwa partisipasi publik dan keterlibatan yang lebih luas dari berbagai pihak sangat penting dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada banyak kalangan atau pada banyak orang gitu. Ya, betul sekali Austin. Melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu memastikan bahwa berbagai perspektif dipertimbangkan dan kepentingan semua pihak dikondisikan dengan baik. Jadi kita itu pemerintah itu jangan melihat dari sudut pandang pemerintah saja ya. Jadi harus melibatkan banyak publik atau masyarakat untuk melihat bahwa Omnibus Law ini cocok atau tidak gitu di Indonesia. Jadi harus melibatkan beberapa pihak gitu ya. Nah seperti itu. Pemerintah juga kan meresmikan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mungkin pemerintah melihat gitu ya, karena kan perekonomian di Indonesia pada saat COVID-19 itu kurang stabil gitu, atau memburuk lah ya, menurun gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara pemerintah untuk menstabilkan lagi perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti itu. Mungkin dapat disimpulkan kontroversi yang muncul seputar dampak Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan tenaga kerja atau buruh di Indonesia mencerminkan perbedaan pendapat yang signifikan di masyarakat. Fleksibilitas perjanjian kerja, perlindungan sosial, potensi PHK, dan proses pengambilan keputusan menjadi isu-isu kunci yang diperdebatkan. Iya, yang penting bagi kita untuk mendengarkan berbagai pandangan yang ada dan terus melibatkan diri dalam diskusi terbuka dan konstruktif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang seimbang, tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga melindungi hak dan kesejahteraan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, mungkin dicukupkan sekian ya untuk podcast kali ini yang membahas tentang kontroversi Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk lebih jelasnya atau lebih gimana ya? Lebih dalamnya lagi tentang dampak Omnibus Law, mungkin bisa didiskusikan di lain waktu ya, karena lihat waktu juga ini sudah mau mendung ya. Jadi saya Bayu Seno Haji Solihin, saya Austin Septidi Maharani, kami berdua pamit undur diri. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.